Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Ayyuhal ahibbah, alhamdulillah setelah kita bahas tentang macam-macam najis ya, anwa'un najasat. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana membersihkan dari najis. Jadi tema kita adalah tentang at-tathiru minan najasati. At-tathiru membersihkan. Membersihkan apa? Badan, pakaian, tempat. Jadi at-tathir membersihkan apakah itu badan atau pakaian atau tempat. Dibersihkan dari apa? Minan najasati, dari najis. Jadi bagaimana caranya agar pakaian kita yang terkena najis atau badan kita yang terkena najis atau tempat kita yang terkena najis suci kembali, bersih kembali dari najis. Sehingga bisa kita gunakan pakaian itu untuk sholat. Tempat itu juga sudah suci, bisa kita gunakan untuk tempat sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita baca dari kitab Fiqhus Sunnah yang disusun oleh Asy-Syaikh Sayyid Sabiq rahimahullah. Yang pertama adalah tathhirul badani wath-thawbi. Membersihkan badan dan pakaian. Maksudnya membersihkan badan dan pakaian dari najis. Ats-tsawbu wal badanu idza asabathuma najasatun yajibu ghusluhuma bil ma'i hatta tazula anhuma in kanat mar'iyatan kaddami. Pakaian dan badan kalau terkena najis maka wajib untuk dibasuh dengan air sampai najis itu hilang darinya. Apabila najis itu termasuk najis yang tampak bisa dilihat, ya, ada bentuk fisiknya. Seperti apa? Kaddami, seperti darah, ya, atau kotoran yang lain, ya. Kotoran dari belakang itu kan ada bentuknya, harus dilepaskan, dibersihkan dulu, dibuang dulu. Jadi ainun najasah, kahanan najis atau wujud najis itu, ya, kalau ia memiliki bentuk, ya, maka dibersihkan terlebih dahulu. Fa in baqiya ba'dal ghusli atharun yashuqqu zawaluhu fa huwa ma'fuun anhu. Kalau sudah dibersihkan, sudah dicuci, bekasnya kok masih, artinya tidak bisa hilang, warnanya itu masih ada nyisa gitu. Tapi sudah bersih, hanya warnanya tidak sepenuhnya bisa memutih kembali seperti sebelumnya. Kalau seperti itu adanya, maka itu ma'fuun, dimaafkan. Fa in lam takun mar'iyatan kal bauli fa innahu yaktafi bi ghuslihi walau marratan wahidah. Kalau najis itu tidak tampak seperti air kencing umpamanya. Air kencing ini katakanlah basahnya ini sudah diperes, ya, sudah diperes, sudah demek-demek gitu ya, sudah mau kering. Nah, itu kan sudah tidak tampak lagi. Tapi pengaruhnya masih kita bisa lihat di situ, yaitu basahnya masih basah bekas air seni. Maka yang demikian itu yaktafi, cukup, ya, dicuci, dibasuh sampai merata semuanya, walaupun hanya sekali, dikucek, dibasuh, walaupun hanya sekali, diperes, tapi itu sudah menghilangkannya, maka itu cukup. Walaupun afdalnya kalau diulang sampai 3 kali itu lebih bersih. Khair. Fa'an Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anha, dari Asma binti Abi Bakar, semoga Allah meridhoinya dan meridai ayahnya pula.
Qalat, ia berkata, ja'at imra'atun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, lalu berkata, ihdana yusibu thawbaha min damil haidhi, kaifa tasna'u bihi. Salah seorang di antara kami pakaiannya ini terkena darah haid. Apa yang dilakukan? Apa yang bisa ia lakukan dengannya? Faqala, maka Nabi bersabda, tahuttuhu. Kalau itu sudah kering, maka kemudian dikeruk. Ya, dikeruk. Dikeruk. Bisa dengan kuku atau bisa dengan, kalau kuku jijik umpamanya, bisa dengan apa? Barang yang lain. Thumma tuqriduhu bil ma'i thumma tandahuhu. Ya. Kemudian di sini al-hattu wal qardu ay ad-dalku bi atrafi anatku al-ghusl. Jadi kemudian dibasuh dengan air, ya. Dikucek dengan air, kemudian dibasuh dengan air. Tsumma tusalli fihi, kemudian dia salat padanya. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Wa idza asabatin najasatu, ini kalau najis mengena pakaian perempuan yang bagian belakang. Jadi ada pakaian yang disebut dhail. Dhail itu pakaian panjang yang menutup bagian belakang perempuan di bagian kaki. Jadi kalau kita melihat ada pengantin, ya, itu kan suka pakaiannya itu kan sampai ke tanah, ya, sampai ke tanah, sampai diseret. Nah, dhail itu adalah pakaian yang diseret di belakang supaya apa? Ketika seorang perempuan berjalan, nanti betisnya tidak kelihatan kalau ada orang yang berjalan di belakangnya. Nah, pakaian yang macam itu, pakaian luar itu disebut dhail. Arti harfiahnya dhail itu buntut, jadi pakaian buntut. Nah, ini ada, kalau sekiranya pakaian itu otomatis kan menyapu tanah. Kalau terkena najis, bagaimana cara membersihkannya? Nah, ini ada riwayat anna imra'atan qalat li Ummi Salamah. Seorang perempuan berkata kepada Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah? Ibunda kita, Ummul Mukminin, istri baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inni utilu dhaili wa amshi fil makanil qadir. Sesungguhnya saya memanjangkan pakaian buntut saya. Itu tadi pakaian yang menyapu tanah di belakang, ya. Terus pertanyaannya, wa amshi fil makanil qadir, saya berjalan di tempat yang kotor, ya. Di antara yang saya lewati itu ada tempat yang kotor. Faqalat laha, maka Ummu Salamah berkata kepadanya, menyampaikan tentang sabda Rasul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yutahhiruhu ma ba'dahu. Yutahhiruhu, membersihkannya. Apa yang membersihkannya? Ma ba'dahu, apa yang sesudahnya, maksudnya tanah yang sesudahnya. Jadi begini, bolehlah divisualkan kan begini. Jadi kalau sekiranya ini pakaian yang di belakang kan begini, ini ditarik begini, diseret gini. Nah, ini kan boleh jadi menyapu tanah, yang boleh jadi di antara tanah itu ada yang kotor. Gimana jalan keluarnya? Kata Nabi, kalau menyapu tempat yang ada di kotoran di situ, kemudian berjalan lagi kena tanah berikutnya yang bersih, kata Nabi, tanah yang sesudahnya itu membersihkan yang terkena kotoran sebelumnya. Berarti di sini di antara fungsi tanah adalah menjadi pensuci, ya, membersihkan. Ini salah satu di antara bentuk kemudahan, ya, dalam agama Islam. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Hadis ini riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Ini membersihkan badan dan pakaian. Oke. Kemudian berikutnya yang kedua adalah tathhirul ardi, membersihkan tanah. Arti kan bumi, ya bumi, ya tanah itu kan di bumi juga, masa di langit, ya. Ya, tathhirul ardi, membersihkan tanah. Jadi kalau tanah terkena najis, dan tanah itu air kalau dituangkan di situ juga kemudian meresap, tanah yang seperti itu sifatnya, kalau terkena najis, umpamanya terkena najis pipis,
ada anak pipis di situ, di tanah. Kemudian meresap pipisnya itu ke tanah. Cara bersihkannya gimana? Apakah ngambil pacul, kemudian tanah itu dikeduk, jadi lubang, dipindah tanahnya entah ke tempat yang lain? Apakah begitu? Enggak. Hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an, ia mengatakan bahwa ada seorang Arab pedalaman, ya, jadi orang dari pedalaman, sering disebut Badui. Ia buang air kecil di masjid. Faqama ilaihin nasu liyaqa'u bihi. Maka orang-orang hendak melakukan sesuatu terhadapnya. Ya. Kemudian faqala an-nabiyyu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'uhu, biarkan dia." Tuh. Jadi Nabi itu berpikir panjang. Berpikir panjang. Ya. Para sahabat sebagiannya ada yang begitu melihat dia kencing di situ di bagian salah satu di antara sisi masjid, langsung mau ingin dipegang, ingin dihentikan. Kata Rasul, da'uhu, ay utrukuhu. Tinggalkan dia, biarkan dia. Wa ariqu ala baulihi sijlan min ma'in aw dhanuban min ma'in. Ya, begitu nanti sudah selesai pipisnya, kata Rasul, ambil air, tuangkan air satu ember, ya, di tempat di tanah yang tadi terkena pipisnya. Siramkan di situ. Ambil air satu ember, siramkan di tempat yang terkena pipisnya tadi, yang ia pipis di situ. Kata Rasul, fa innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Sesungguhnya kalian itu diutus, ya, maksudnya diperintahkan untuk memberi kemudahan. Bukan diutus atau bukan diperintahkan untuk memberikan kesulitan. Kalian itu sebagai umat ini adalah umat yang memberikan kemudahan, bukan umat yang menyulitkan. Begitu. Ini rawahul jamaah illa musliman, hadis riwayat al-jamaah kecuali Imam Muslim. Jadi ini tentang bagaimana membersihkan tanah atau tathhirul ardi. Khair. Jadi kalau kita baca tentang hikmahnya luar biasa, ya. Jadi Rasul ketika hendak melakukan sesuatu ini mengajari kepada para sahabatnya tentang dampaknya apa, berpikir tentang al-ma'alat, apa yang terjadi. Ya, kalau dihardik, diusir, maka pertama kalau langsung terhenti pipisnya, maka bisa menyebabkan penyakit. Bagi siapa? Bagi orang Badui tadi. Dan yang melukai hatinya. Yang kedua, karena dia bukan orang yang paham, melainkan bukan orang yang paham. Belum mendapatkan pendidikan yang memadai. Maka cara memperlakukannya berbeda dengan orang yang sudah tahu ngeyel. Gitu. Jadi cara menyikapi itu lihat juga siapa yang disikapi. Begitu. Ya. Kemudian ketika nanti diusir, diadik, kalau sekiranya tidak terhenti pipisnya, nanti lari pipis kemana-mana. Lebih sulit nanti cara membersihkannya. Apalagi kalau sampai terjadi kekerasan, wah ini ada yang terzalimi. Maka Rasulullah mengatakan da'uhu, biarkan dia. Apakah ini membiarkan kemungkaran? Bukan membiarkan kemungkaran, tapi bagaimana kemungkaran itu tidak semakin melebar. Biar di situ aja. Sehingga cara untuk mengatasinya lebih mudah. Begitu. Kemudian setelah itu Rasul memberikan pelajaran tentang fungsi masjid. Masjid itu bukan untuk buang air kecil, bukan untuk air besar, tapi untuk sholat, untuk zikir, untuk baca Quran. Begitu. Jadi orang yang tidak tahu diberitahu. Orang yang belum mendapatkan pelajaran diberi pelajaran. Itulah hikmah, ya, bijaksananya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tatuhuru aidan bil jafafi hiya wa ma tasilu biha ittisala qararin. Ya. Dan tanah itu juga bisa menjadi bersih, suci disebabkan karena kering. Ya, terkena sinar matahari berhari-hari, berlama-lama, sampai akhirnya bekas dari air seni itu sudah tidak tampak lagi. Walhasil, ketika bekas dari air pipis itu sudah tidak tampak lagi, baunya sudah tidak ada. Rasanya, masa dicicipin ya nggak usah lah. Warnanya juga sudah tidak ada lagi. Kalau sudah begitu adanya, maka ia sudah menjadi bersih. Walaupun tidak disiram air.
Tapi karena sudah kering, sudah air itu sudah menguap, terkena panas, dan sudah berlalu beberapa waktu sehingga tidak ada bekasnya lagi. Wa ma yattasilu biha ittisala qarar. Begitu juga yang berada di atas bumi itu pun menjadi suci pula, seperti ada pohonnya pun jadi suci, ada bangunannya jadi bersih pula. Maka ada seorang ulama namanya Abu Qilabah jafaful ardi tuhuruha. Jadi keringnya bumi itu menjadi kebersihannya, atau tohuruha cara membersihkannya, ya, atau pembersihnya, pensucinya. Khair. Demikian pula dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, zakatul ardi yubsuha. Jadi sucinya, zakat itu salah satu dan temannya kan suci. Sucinya tanah itu adalah yubsuha, keringnya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Hada idza kanatin najasatu ma'i'ah. Ini kalau najisnya cair. Amma idza kana laha jurmun fala tatuhuru illa bizawali ainiha au bitahawuliha. Tapi kalau najis itu punya bentuk, punya wujud, ya bukan cair. Kalau cair kan sudah melekat. Ini umpamanya kotoran manusia, sak prongkol di situ umpamanya, kena panas matahari sehari 2 hari masih jegrek di situ. Apakah suci? Enggak, belum. Sampai dia hilang sama sekali, gitu. Kalau sudah hilang sama sekali, ya sudah. Atau dia sudah berubah bentuknya menjadi tanah, karena sudah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setengah tahun sudah tak tampak lagi itu sebagai kotoran, sudah berubah menjadi tanah, maka yang demikian itu menjadi suci. Ini cara mensucikan tanah. Yang ketiga, tathiru samni wa nahwihi, membersihkan samin, ya. Apa samin? Bukan samin pedalaman ya ini ya. Itu minyak yang beku itu. Minyak samin ya. Minyak yang beku. Ya, termasuk juga momennya ada keju atau apa yang beku-beku begitu. Nah, itu masuk di sini. Yang sejenisnya. Dari Ibnu Abbas an Maimunah radhiyallahu anha anna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam suila an fa'ratin saqatat fi samnin. Rasul ditanya tentang ada tikus mati, ya. Tikus jatuh di minyak samin. Hanya mati di situ. Iya. Nah, padahal minyak saminnya banyak umpamanya, satu bejana. Nah, tapi ini minyak samin ini beku, tidak cair. Terus terkena atau kejatuhan tikus, bangkai di situ mati. Apa kata Nabi? Alquha, buang. Itu tikusnya buang. Wa ma haulaha fatruhuhu wa kulu samnakum. Dan apa yang di seputarnya buang pula. Kemudian minyak samin kalian makan. Silakan dimakan. Riwayat Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi maksudnya begini. Ini ada satu bejana, ini minyak samin semuanya. Kemudian terkena najis. Najisnya itu di salah satu bagian. Dan najis ini tidak menyebar ke bagian-bagian yang lain. Karena ini beku, ya kan? Karena beku tidak menyebar ke tempat lain. Kata Rasul, najisnya dibuang, terus yang di seputar najis itu juga dibuang. Sisanya yang bersih, yang tidak terkena najis, silakan kalian tetap makan samin kalian. Demikian pula yang benda padat yang seperti samin macam itu, ya, perlakuannya adalah sama. Keju umpamanya, atau yang suka dibuat roti itu margarin, coklat umpamanya, itu sama, ya. Khair. Terus adapun ketika cair, maka di sini ketika cair maka semuanya menjadi najis, ya, kecuali ada sebagian pendapat yang mengatakan sepanjang tidak merubah dari yang terkena najis itu, tidak merubah warnanya, baunya, rasanya, maka tetap suci. Ini sebagian pendapat, ada yang mengatakan tidak, yaitu seperti pendapat Az-Zuhri dan Al-Auza'i. Oke. Sekarang yang ketiga, tathiru jildil maitah,
mensucikan kulit binatang yang mati tanpa disembelih, bangkai, atau binatang yang lain, ya, bangkai, apakah itu bangkai kambing atau bangkai kerbau atau bangkai kuda atau bangkai apa. Nah, ini bagaimana cara membersihkan kulitnya kalau kita ingin memanfaatkannya. Tatuhuru wa yatuhuru jildul maitati zahiran wa batinan bittibagh. Jadi kulit hewan yang mati tadi, yang bangkai tadi, bisa menjadi suci dengan cara disamak. Disamak itu artinya diproses sedemikian rupa supaya kotoran-kotoran, lendir-lendir itu hilang, supaya bersih. Diproses sedemikian rupa dengan bahan-bahan tertentu agar supaya nanti dia menjadi awet. Cirinya gimana? Kalau terkena air tidak busuk, itu sudah disemak. Nah, begitu, jadi awet. Ya. Didasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dubighal ihabu faqad tahura." Apabila kulit, ya, binatang, maksudnya di sini kulit binatang yang bangkai itu telah disamak, maka sungguh ia telah suci. Rawahu Syaikhan, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tidak boleh dimakan, akan tapi boleh digunakan untuk selain konsumsi sebagai makanan. Ya, dibuat sepatu silahkan. Dibuat tempat sholat juga boleh, karena dia sudah suci. Dibuat apa lagi? Dibuat ikat pinggang umpamanya. Ini kan dari bangkai, iya, tapi sudah disamak, tidak mengapa. Ya, khair. Kemudian yang keempat, yang kelima ya. Yang kelima adalah tathhirul mir'ati wa nahwiha. Mensucikan cermin wa nahwiha dan yang semisalnya. Bacanya mir'ah, bukan mar'ah ya. Kalau mar'ah perempuan, nggak usah dibersihin, udah bisa bersihin sendiri, udah bisa mandi sendiri ya. Iya, kecuali perlu bantuan. Tathhirul mir'ah, jadi mensucikan cermin kan halus tuh, ya. Wa nahwiya dan semisalnya, pedang gitu umpamanya kan halus juga. Tathhurul mir'atu was-sikkin was-sayfu wadh-dhufru wal-'azmu waz-zujaju wal-aniyatul madhunatu wa kullu saqilin la misama lahu bil mashi alladhi yazulu biha atharun najasah. Nah, gitu. Jadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apa tadi? Cermin ya. Ini juga bersih nih, halus nih. Yang mulus macam gini bisa juga peso, apalagi bisa juga kaca, atau bejana-bejana yang begitu juga mulus halus. Kata Sayyid Sabiq di sini, cara membersihkannya adalah bil mashi, dengan cara diusap, yang dengan diusap itu kemudian hilang bekas najisnya, itu sudah menjadi bersih. Menjadi bersih. Jadi umpamanya pakai tisu, ya pakai tisu bersih, atau pakai tisu basah bersih, maka itu sudah menjadi suci. Waqad kana sahabatu radhiyallahu anhum yusalluna, dan sungguh para sahabat radhiyallahu anhum mereka menunaikan salat wa hum hamilu suyufihim wa qad asabahad damu, dalam keadaan mereka sambil menenteng atau memanggul pedang-pedang mereka, padahal pedang-pedang mereka itu habis terkena darah, tidak dicuci dengan air, dilap saja. Fakanu yamsahunaha wa yajtazi'una bidzalika. Jadi mereka mengusap pedang-pedang itu dan mencukupkan dengan cara itu saja. Ya, mereka sholat pedangnya masih ditenteng di dikalungkan ya di sarungnya gitu, dan menempel di badannya, tidak mengapa. Kalau sekiranya itu masih najis, tentunya tidak sah sholatnya karena membawa najis. Berarti itu
Dengan cara itu menjadi suci. Oke. Sekarang yang terakhir adalah tathhirun na'li, membersihkan sendal, termasuk sepatu ya. Itu kan jenis sendal pula untuk sebagai alas kaki, atau dengan kata lain membersihkan alas kaki. Ya tuhurun na'lul mutanajjisu wal khuffu biddalki bil ardi idza dhahaba atharun najasah. Jadi alas kaki atau sendal yang terkena najis, wal khuffu dan sepatu khuf. Sepatu khuf itu sepatu dari kulit yang menutup sampai mata kaki, yang nanti akan ada bahasan tersendiri ketika wudu. Boleh mengusap khuf, tidak harus dibasuh kakinya, tapi dengan syarat tertentu. Nanti akan kita bahas insya Allah. Jadi alas kaki yang terkena najis menjadi suci atau suci dari najis itu dengan cara apa? Dengan cara digosokkan ke tanah. Gosokkan ke tanah. Jadi umpamanya sendal habis kena najis, kemudian ke tanah berikutnya, digosokkan ke tanah berikutnya sampai bersih. Idza dhahaba atharun najasah, kalau bekas najis itu kemudian sudah bersih, maka itu telah menjadi suci. Subhanallah, ini kemudian dalam Islam. Tapi kalau sudah digosok-gosok, bekas najis itu masih, baunya juga masih, kemudian masih belepotan di situ lah, itu masih apa? Masih najis. Jadi ia menjadi bersih ketika kemudian digosokkan ke tanah yang lain atau tanah yang diinjak berikutnya, dengan catatan bekas najis itu sudah hilang. Maka dengan begitu ia telah menjadi suci. Ini didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza wati'a ahadukum bina'lihil ada. Idza wati'a, apabila menginjak. Ya. Ahadukum, seseorang di antara kalian, bina'lihi dengan sandalnya, al-adha, kotoran. Jadi kalau seseorang di antara kalian menginjak ke kotoran dengan sandalnya, fa inna turaba lahu tahurun, maka sesungguhnya tanah bagi sendalnya itu tahurun, menjadi pensuci. Artinya apa? Artinya dengan dibuat jalan berikutnya, lama-lama kemudian menjadi bersih, bekas daripada najis itu telah hilang, maka dengan segitu maka menjadi suci. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Demikian pula dengan sepatu khuf, ya, sepatu khuf. Sepatu khuf itu ya alas kaki juga, jenis alas kaki. Dalam riwayat lain disebutkan idza wati al-adha bi khuffaihi fatuhuruhuma au fatuhuruhuma at-turab. Idza wati al-adha, apabila seseorang menginjak kotoran. Apabila seseorang menginjak kotoran bi khuffaihi, dengan dua sepatu khufnya. Sepatu kulitnya. Walaupun sepatu khuf tidak mesti kulit ya, boleh juga dari imitasi atau boleh juga dari yang lain. Yang intinya bisa dibuat berjalan dengan nyaman, tidak robek ya. Apabila ia menginjak kotoran atau najis dengan sepatu khufnya, fatuhuruhuma, maka sucinya dua sepatu khuf itu adalah, atau fatuhuruhuma, pembersih atau pensuci dari dua sepatu khuf itu adalah at-turab, tanah atau debu. Maka tanah atau debu itu menjadi pembersihnya. Khair, Masya Allah. Ini tentang cara membersihkan sendal. Masya Allah, Masya Allah. Ini dengan sampai poin yang ke-6 ini, maka selesai pembahasan kita tentang at-tathhiru minan najasati. Pembahasan tentang membersihkan dari najis. Apakah berkenaan dengan badan kita, atau yang menimpa pakaian kita, atau yang menimpa tempat kita
atau tanah, atau yang menimpa mungkin perkakas kita, atau sebagian dari makanan kita, atau yang mengenai sendal kita, dan yang lain-lain tadi sudah dijelaskan. Begitulah cara membersihkan hal-hal tersebut dari najis yang menimpanya. Baik, semoga bermanfaat. Insya Allah berikutnya akan kita bahas tentang salah satu bentuk bersuci, yaitu bersuci dari kotoran air seni, dari air seni maupun kotoran dari belakang, BAK maupun BAB. Ya. Nah, jadi khusus nanti ada pembicaraan khusus, ada pembahasan tersendiri tentang bersuci dari air seni dan bersuci dari kotoran yang keluar dari belakang. Berikut adab-adabnya. Maka judul yang berikutnya adalah bahasan berikutnya adalah adab qadha'il hajah. Adab-adab buang air. Apakah buang air kecil atau buang air besar? Baik, semoga bermanfaat. Sampai jumpa insyaallah pada materi berikutnya. Semoga bisa difahami dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.